Oke, shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kita berjumpa pada acara kita pagi hari ini untuk melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu signifikasi baptisan air bagi orang percaya. Nah, hari ini kita akan membahas pada hari yang ketiga ini, apakah baptisan air salah satu syarat keselamatan. Dan biasanya itu dikutip dalam Markus 16 ayat 16. Untuk itu nanti Pak Harman akan memberikan kita penjelasan mengenai teks itu. Apakah benar baptisan air itu salah satu syarat keselamatan berdasarkan ayat tersebut. Tapi sebelum kita memulai diskusi kita pada hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini kami diberikan kesempatan kembali untuk bisa menyajikan materi tentang baptisan air ya Tuhan. Kami berdoa biarlah materi ini memberkati setiap jemaat yang mendengarkan, supaya kami anggota jemaat, anggota tubuh Kristus bisa memahami, menyadari bahwa kami hanya adalah orang-orang yang mengikuti perintah Tuhan. Kami sendiri menyerahkan di dalam tangan Tuhan hamba-Mu Pak Harman yang akan menyajikan materi dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Oke, silakan. Oke, silakan kepada Pak Harman untuk presentasi. Kami persilahkan. Terima kasih Bang Julitinus. Ya, shalom Bapak Ibu yang sedang bergabung bersama kami di live streaming saat ini dalam seminar kita mengenai signifikansi baptisan air dalam keselamatan ya orang-orang percaya. Dan kita sekarang sedang masuk dalam seri yang ketiga, berbicara apakah baptisan air itu adalah syarat keselamatan bagi orang percaya. Dan persoalan ini nanti akan saya bahas dalam satu teks, yaitu dalam Markus 16 ayat 16. Kita harus tahu dulu Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, mengapa topik ini diangkat ya, kami bahas topik ini, karena ada sekelompok orang atau sebagian ya dari denominasi gereja telah mengharuskan baptisan air itu dilakukan dengan asumsi atau dengan premis bahwa baptisan air ini adalah salah satu syarat keselamatan. Salah satu syarat seseorang itu diselamatkan atau diampuni. Dan salah satu teks yang mereka gunakan itu adalah Markus 16 ayat 16. Makanya penting untuk melihat bagaimana sebenarnya teks Markus 16 ayat 16 ini dipahami. Tolong PowerPoint saya, Pak Jul. Nah, jadi bagi sekelompok orang yang memahami seperti ini, mereka menganggap bahwa percaya kemudian plus ya tambah baptisan air sama dengan diselamatkan. Jadi jelas bagi sekelompok orang ini ya, sebagian dari denominasi gereja ini memahami baptisan air itu adalah syarat dari keselamatan ya, salah satu syarat dari keselamatan. Nah, memang ada dua teks yang memang berbicara seakan-akan baptisan air itu terlihat seperti syarat keselamatan atau syarat untuk diampuni, yaitu Markus 16 ayat 16 dan Kisah Rasul 2 ayat 38 ya. Nah, kemudian ada juga orang-orang yang berpendapat bahwa baptisan air yang benar itu yang dapat menyelamatkan ya
adalah baptisan air yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki asal-usul para rasul. Maksudnya begini, pada awalnya kan baptisan air ini dilakukan oleh para rasul. Dan hanyalah orang-orang yang diturunkan oleh para rasul, ya, yang memiliki asal-usul dari para rasul ini, dari baptisan para rasul ini, yang bisa melakukan baptisan air yang benar. Jadi orang yang tidak memiliki asal-usul dari para rasul, ketika melakukan baptisan air, menurut mereka itu tidak sah, itu tidak benar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teks Markus 16 ayat 16, ya. Dan saya akan mencoba menjelaskan teks ini, dan penjelasan saya ini terbuka untuk dikritik, ya, untuk diberikan saran, ya, tapi berdasarkan apa yang saya jelaskan. Dan saya akan fokus, kita akan fokus pada Markus 16 ayat 16, kita tidak akan kemana-mana, ya, untuk melihat teks ini berbicara apa sebenarnya. Nah, dalam teks Yunaninya, Markus 16 ayat 16 berbunyi begini. Ho pisteusas kai baptisteis sotesetai. Ho de apistesas kata kritesetai. Kalau LAI menerjemahkan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa teks ini sudah digunakan oleh beberapa kelompok, ya, atau denominasi gereja, memahami bahwa teks ini menunjukkan orang diselamatkan itu di sini dikatakan dibaptis, harus dibaptis. Mengapa? Karena mereka memahami bahwa kata percaya dan dibaptis ini sejajar. Jadi percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Begini cara mereka memahami teks ini. Nah, pertanyaannya begini. Benarkah kata dibaptis ini, ya, memiliki hubungan dengan kata diselamatkan, akan diselamatkan? Atau benarkah orang yang dibaptis itu adalah, atau apakah orang yang akan diselamatkan itu syaratnya harus dibaptis dulu? Apakah teks ini berbicara seperti itu? Nah, saya akan menjelaskan dari sisi gramatikal dan struktural, karena ini sangat penting untuk melihat makna teks ini. Ya, Bapak Ibu bisa melihat dari sisi yang lainnya. Jadi menurut saya Markus 16:16 dengan persoalan yang ada itu akan terselesaikan, ya, dalam gramatikal, struktural dan teologis, juga nanti juga dalam hal konteks juga bisa diselesaikan, ya. Nah, ini diperhatikan. Teksnya tadi opisteosas, ya, orang yang percaya, kai baptisteis, dan yang dibaptis sotesetai akan diselamatkan. Kita akan melihat frasa ini, ya. Kita akan lihat ho, kemudian pisteusas, kai baptisetais, ya, di sini orang, ya, atau siapa. Kemudian ini pisteosas, yang percaya dan yang dibaptis. Lalu sotesetai akan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu perhatikan kata ho di sini, ya, ini adalah artikel, ya. Tapi menarik, kita harus melihat hukum gramatikalnya.
artikel ho jika digunakan ya bersama atau dengan partisip, lihat ya, kata pisteosas dan baptistesis ini adalah partisip. Ya, nanti saya jelaskan. Jadi kedua kata kerja ini partisip. Nah, dalam hukum gramatikal, kalau kata ho digunakan bersama dengan kata kerja partisip, itu menunjukkan dua hal. Yang pertama, itu menunjukkan bahwa partisip itu sebagai substantif. Apa itu substantif? Kalau dalam bahasa gramatikal, misalnya ada kata kerja, ya, berjalan. Tapi kalau dia partisip substantif, menunjukkan substantif, maka dia harus diterjemahkan orang yang berjalan. Jadi orang di sana menunjukkan substantif, ya. Kemudian yang kedua adalah kalau dia, ya, kalau artikel ho ini digunakan bersama dengan kata kerja partisip, kata itu membentuk, ya, kata kerja partisip di sini sebagai klausa relatif. Nah, Bapak Ibu perhatikan, klausa relatif itu ditandai, ya, atau apa namanya, untuk melihat apakah kalimat itu adalah klausa relatif, maka setiap klausa relatif itu diawali dengan terjemahan, kalau lihat di Alkitab ya, barang siapa, setiap orang, ya, siapa saja, siapapun. Nah, jadi dari sini kita paham bahwa artikel ho di sini menunjukkan bahwa pisteosas ini dan baptistesis ini adalah substantif dan klausa relatif. Maka artikel ho ini bisa diterjemahkan bersama dengan pisteosas ini adalah barang siapa atau siapa saja atau tiap orang. Ya, jadi artikel ho ini bisa diterjemahkan barang siapa, siapa saja, tiap orang, atau bisa orang saja, ya. Nah, kemudian kata kerja pisteosas itu adalah partisip aorist aktif tunggal, ya. Lihat, partisip aorist. Perhatikan ya, dalam gramatikal, kalau kata kerja utamanya aorist dan kata kerja partisipnya juga aorist, itu menunjukkan sama dengan yang saya jelaskan kemarin, ya, dia partisip present, ya, itu menunjukkan bahwa waktunya itu kontemporer, ya. Apa artinya? Kata kerja utama dengan kata kerja partisip itu dilakukan pada waktu yang sama. Nah, apa kata kerja utamanya dalam teks ini? Ini dalam ayat 15 sebelumnya. Di sana dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah. Nah, ini kata kerja utamanya. Kata kerja beritakanlah itu adalah imperatif aorist. Jadi kata kerja utamanya aorist dan kata partisipnya juga aorist, maka tindakannya harus kontemporer. Artinya beritakan dan percaya dan dibaptis itu dilakukan pada waktu yang sama. Ini harus jelas, ya. Kemudian kata kerja pisteos ini voice-nya aktif. Apa artinya? Artinya adalah bahwa kalau dia aktif berarti voice-nya aktif. Tindakan, yang melakukan tindakan, ya, orang, ya, subjek ini, ya, orang ini yang melakukan tindakan sendiri untuk percaya. Nah, dia tunggal, berarti yang dimaksud hanya satu orang, ya. Jadi bisa diterjemahkan barang siapa yang percaya. Oke? Nah, kemudian kai. Kata kai di sini menghubungkan kata kerja pisteosas dan kata kerja baptisteis atau menyetarakan, ya. Artinya kata kerja pisteosas ini sejajar dengan kata baptisteis. Ini secara struktural, ya, kita harus jujur. Kata pisteosas dan kata kerja baptisteis itu sejajar, ya, karena dihubungkan oleh kata kai dan ditunjukkan oleh
juga struktur Yunaninya ya, sejajar dia. Nah, kata baptisteis itu adalah partisip aorist juga, ya, sama dengan kata kerja pisteosas, berarti dilakukan pada waktu yang sama dengan kata kerja utama, yaitu memberitakan Injil, ya. Tapi yang menarik ini perlu diperhatikan, kalau pisteosas itu menggunakan voice aktif, berarti subjek yang melakukan tindakan. Di sini dia menggunakan pasif, voice pasif. Artinya subjek yang menerima tindakan, berarti orang lain yang melakukan tindakan, tapi subjek yang menerima tindakan. Menarik ya? Jadi berbeda, ini perlu diperhatikan. Nah, yang harus kita tekankan bahwa baik ya orang yang ada dalam kata kerja pisteosas dan orang yang ada dalam kata kerja baptisteses, yaitu tunggal, itu mengacu kepada orang yang sama, ya, mengacu kepada satu orang yang dia maksud, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau lihat ya struktur ini, sebenarnya pertanyaan yang tepat terhadap struktur ho pisteosas kai baptisteis sotesetai adalah, kalau kita membuat pertanyaan terhadap struktur ini, pertanyaan yang tepat adalah siapa yang akan diselamatkan? Siapa yang akan diselamatkan? Dia akan diselamatkan. Jadi siapa yang akan diselamatkan ini? Maka jawabannya adalah ho. Jawabannya ini, karena kalau Bapak Ibu perhatikan, garis ini adalah subjek. Kata yang ada dalam garis ini adalah subjek. Lalu ada garis ini yang memisahkan, menunjukkan bahwa kata ini adalah verb, kata kerja. Nah, jadi subjeknya adalah ini. Lalu kenapa strukturnya dibuat seperti ini? Karena dia, lihat kata kerjanya partisip. Di sini partisip. Makanya dibuat seperti ini. Nah, maka pertanyaan yang tepat, karena ini adalah subjek, siapa yang akan diselamatkan? Jawabannya ini. Ho. Barang siapa, tiap orang. Nah, pertanyaannya orang yang mana? Kan begitu, orang yang mana? Nah, dia menjelaskan ciri-ciri orang yang diselamatkan itu. Ho ini, cirinya ada dua. Pisteosas dan baptisteis. Yaitu yang telah percaya dan yang telah dibaptis. Jadi siapa yang diselamatkan? Yaitu ho. Tiap orang, barang siapa, siapapun, siapa saja. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa orang yang dimaksud? Dia berikan ciri-cirinya, keterangannya, yaitu pisteosas dan baptisteis. Orang yang percaya dan orang yang dibaptis, yang telah dibaptis. Orang yang telah percaya dan orang yang telah dibaptis. Jadi, dari struktur ini kita diberikan satu pemahaman bahwa pertanyaan yang sesuai dengan frasa ho pisteostas kai baptisteis sotesetai itu adalah siapa yang akan diselamatkan. Ini diperhatikan, siapa yang akan diselamatkan. Maka begini, Bapak Ibu Saudara, maka dari sini kita paham bahwa Markus ya 16 ayat 16 tidak berbicara bagaimana seseorang akan diselamatkan. Benar nggak? Tadi saya sudah jelaskan, pertanyaan yang tepat adalah siapa yang akan diselamatkan. Maka jawabannya adalah ho, subjek ini. Dan siapa ho itu? Siapa orang itu yang dimaksud? Orang yang telah percaya dan yang telah dibaptis. Maka teks ini tidak berbicara bagaimana seseorang diselamatkan. Tidak sedang membicarakan bagaimana cara seseorang diselamatkan. Itu sangat salah secara ide pokok dari
struktur dan gramatikal teks Yunani. Kemudian tidak juga membicarakan apa syarat seseorang diselamatkan. Ya kan? Dan ini perlu saya jelaskan, Bapak Ibu perhatikan ya, ada beberapa yang mencoba menjelaskan kalau melihat dalam teks bahasa Indonesia kata barang siapa, setiap orang, itu seakan-akan dijadikan syarat. Yang dimaksud barang siapa itu dalam teks Yunani adalah orang, ya. Itu bukan syarat. Makanya jangan selalu melihat ya teks itu dalam paradigma orang Indonesia atau orang bangsa lain, tapi lihat dalam paradigma bahasa Yunani. Ya. Jadi kalau ketemu kata barang siapa itu bukan syarat, itu orang yang dia maksud. Atau kata setiap orang, ya. Nah, jelas ya bahwa teks hopisteosas kai baptisteis sotes setai itu berbicara siapa yang akan diselamatkan, tidak berbicara bagaimana seseorang diselamatkan atau apa syarat seseorang diselamatkan. Oleh sebab itu tidak ada dasar di mana Markus 16:16 ini digunakan sebagai syarat keselamatan, ya. Baptis itu syarat keselamatan. Markus 16 ayat 16 hanya menunjukkan siapa yang diselamatkan itu. Ya. Nah, ingat, kalau dalam teks Yunani, kalau dia adalah syarat, ya, kalau dia menjawab pertanyaan bagaimana seseorang diselamatkan atau apa syarat seseorang diselamatkan, maka kata kerjanya, ya, pisteosas dan baptistesis ini harus menggunakan modus subjungtif. Ini kalau teman-teman yang belajar Yunani pasti paham ini, apa ini modus subjungtif. Lalu plus kata ean, jika. Makanya kalau dalam Alkitab kita sering menemukan jika itu syarat. Atau dia modus indikatif. Ini harus modus indikatif, lalu dia harus ditambahkan kata jika. Di sini tidak dilakukan seperti itu, dan ini bukan indikatif dan bukan subjungtif. Pisteosas ini dan baptistes ini, dan tidak ada penambahan kata ean dan jika yang menunjukkan sebagai syarat atau cara untuk diselamatkan. Jadi jelas teks Markus 16:16 tidak bicara bagaimana seseorang diselamatkan. Sehingga kata dibaptis di sana tidak boleh dipahami sebagai syarat keselamatan, ya. Itu hanya menunjukkan siapa yang diselamatkan ini. Nah, itu yang pertama. Alasan saya menolak bahwa baptisan air itu adalah syarat keselamatan. Yang kedua adalah, tadi saya sudah jelaskan, lihat ya, kalau pisteosas itu voice-nya aktif, berarti ho ini yang melakukan tindakan pisteosas ini, ya. Subjek yang melakukan tindakan percaya. Sedangkan kalau dia baptisteis itu voice-nya pasif, berarti bukan subjek yang melakukan tindakan, tapi subjek ini menerima tindakan orang lain yang melakukan tindakan. Nah, apa yang kita dapat dari sini, dari voice kata baptistes ini, ya, berarti orang lain yang membaptis ho ini, subjek ini, orang ini, ya kan? Atau bisa juga dipahami ya secara terbalik bahwa ho ini menjadi objek dari baptistes, ya. Jadi membaptis orang itu bisa dipahami seperti itu, ya. Nah, menarik begini, kalau kita berkata baptisan air adalah syarat keselamatan, ingat tadi saya katakan kata baptis di sini adalah pasif, berarti orang lain, ya, misalnya saya orang yang percaya, lalu orang lain membaptis saya. Bukan saya yang melakukan tindakan membaptis, tapi orang lain membaptis saya. Nah, kalau kita berkata bahwa baptisan air itu adalah syarat keselamatan, berarti
syarat keselamatan khususnya dibaptis air itu dilakukan oleh orang lain, bukan kita sendiri. Benar enggak? Berarti syarat keselamatan diri kita sendiri itu salah satunya dilakukan oleh orang lain, bukan dari kita sendiri. Karena yang melakukan tindakan baptistes ini, membaptis ini bukan kita sendiri, tapi orang lain. Voice-nya pasif. Kita hanya menerima tindakan. Dan ini tidak benar secara biblical, karena keselamatan kita itu urusan kita sendiri, bukan orang lain. Tidak ada pengaruh dampak dari orang lain terhadap keselamatan kita. Itu keputusan kita. Menarik ya? Iya, memang menarik. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Beda dengan pisteosas. Pisteosas itu aktif, berarti saya sendiri yang percaya. Sedangkan baptisteis, orang lain yang membaptis saya. Maka kalau kita berkata baptisan air adalah syarat keselamatan, berarti orang lain bisa, orang lain itu juga memiliki ya pengaruh ya dalam mengerjakan keselamatan kita, yaitu dia harus membaptis kita. Maka ini tidak logis dan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Nah, sekarang saya coba menjelaskan bagaimana menerjemahkan teks ini. Frasa ho, ya, ho pisteosas kai baptisteis sotesetai, bisa diterjemahkan, saya setuju dengan LAI, orang yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Sebenarnya kalau kita mencoba memahami teks ini secara sederhana, kita punya paham yang benar dan maksudnya tidak sampai pada kesimpulan bahwa baptisan air itu syarat keselamatan. Coba ya, diperhatikan baik-baik. Orang yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Lihat, kata kerja baptisteis berhubungan dengan kata kerja pisteosas, ya, karena ada kai. Dia hanya berhubungan dengan kata kerja pisteosas. Artinya apa? Ini sebenarnya menunjukkan orang yang percaya itu dibaptis. Dibaptis. Ya, jadi orang yang percaya dibaptis. Oke? Itu dipahami. Dari sini kita paham bahwa baptisan itu tidak ada dalil dalam keselamatan, tidak ada efeknya dalam keselamatan, karena orang yang dibaptis itu dikatakan orang yang percaya. Benar enggak? Jadi teks ini sebenarnya menunjukkan bahwa orang percaya itu dibaptis, ya, atau bahasa selanjutnya, bahasa sederhananya, orang yang percaya kemudian dibaptis. Jadi kata baptisteis ini tidak ada hubungan dengan sotesetai, ya. Jadi ilustrasinya begini, saya kasih ilustrasi terjemahan orang yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Perhatikan, ini aktif, percaya, dibaptis pasif, ya. Perhatikan terjemahannya, ilustrasi terjemahannya saya berikan begini. Orang yang makan dan dibayar akan kenyang. Sederhana kalau kita melihat ilustrasi ini. Pertanyaannya, siapa yang kenyang? Ya, yang makan. Tindakannya yang makan, bukan dibayar. Dibayar ini berhubungan dengan tindakan makan. Artinya ketika dia sudah makan, maka dia harus dibayar, orang lain yang membayar. Ya, jadi dibayar ini tidak membuat orang kenyang. Yang membuat orang kenyang itu makan. Demikian juga orang yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Yang membuat orang diselamatkan adalah percayanya, bukan dibaptis. Nah, kemudian Bapak Ibu perhatikan, di sini dikatakan de ho apistesas kata kretesetai, ya. Kalau dalam teks bahasa Indonesia dia bilang tetapi, ya, tetapi dia kontraskan di atas tadi. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Siapa? Orang yang tidak percaya. Ya, dari kata
apistesas, ya, itu tidak. Pistos percaya, jadi tidak percaya. Siapa orang yang tidak percaya akan dihukum. Ini juga menjelaskan siapa yang akan dihukum, yaitu orang yang tidak percaya. Menarik ya, ini tidak dikatakan yang akan dihukum itu adalah orang yang tidak percaya dan orang yang tidak dibaptis. Ini menekankan bahwa sekalipun orang tidak dibaptis air dan ini tidak ada penghukuman bagi dia, ya. Ini hanya menunjukkan bahwa dalam teks ini ya, dalam teks ini orang yang dihukum itu orang yang tidak percaya, ya, apistesas. Dan jelas secara biblikal itu juga, misalnya dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kita diselamatkan itu karena percaya, ya, bukan karena dibaptis. Jadi teks selanjutnya pun ya secara konteks itu sudah terbantahkan bahwa baptisan air itu bisa menyelamatkan orang, ya. Nah, kemudian kalau kita berkata baptisan air itu bisa menyelamatkan, itu sangat kontradiksi, ya, tidak sesuai dengan ide besar dari seluruh Alkitab tentang keselamatan, ya, di mana Alkitab, ya, secara komprehensif menegaskan bahwa orang diselamatkan itu hanya melalui percaya, tidak ada lagi yang lain. Ya, tidak ada percaya plus baptis baru diselamatkan. Percaya saja, kamu diselamatkan. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian presentasi saya. Saya kembalikan kepada Bang Julitinus. Oke, terima kasih Pak Harman. Sangat-sangat memberkati sekali. Saya sedikit tertarik dengan penjelasan Pak Harman di diagram tadi itu yang menggunakan kata ean tadi itu loh, ean sama apa itu nama apa itu tadi, ean sama jika kah, sama ean. Nah itu kata jika itu karena ini pengalaman bro, pengalaman ketika saya lagi berdiskusi dengan orang-orang fundamental di mana kata barang siapa itu selalu dimaknai adalah syarat. Jadi ini menarik. Nah, pertanyaannya, ini pertanyaannya begini, karena nanti coba ya lihat ya, seluruh orang-orang yang menganut paham fundamental, seluruh kata barang siapa itu diartikan sebagai syarat. Nah, setiap orang-orang yang berpaham fundamental bahwa mereka selalu memaknai barang siapa itu sebagai ini syarat. Jadi kenapa saya bicarakan di sini untuk kita juga ketahui, apakah setiap kata barang siapa itu di dalam Alkitab itu menggunakan kata ean dan apa tadi yang satunya ian ya? Ein. Apakah itu juga menggunakan kata ean atau ein? Nah, menurut Pak Harman, setiap kata atau sebagian lah, atau apakah ada sebagian kata barang siapa di dalam Alkitab itu diterjemahkan atau terjemahan dari kata ean dan ein? Menurut dari penyelidikan Pak Harman. Jadi begini, makanya saya kata barang siapa, ya, itu jangan dipahami bahwa paradigmanya orang Indonesia. Itu sangat berbeda. Kita orang Indonesia bilang barang siapa bisa jadi syarat, no problem. Tapi dalam paradigma Yunani, kata barang siapa itu sama dengan siapa saja. Barang siapa,
setiap orang. Bisa juga hanya diterjemahkan orang. Karena adalah substantif. Kemudian ya substantif dari partisip. Ya, kalau kata ho, artikel ho digunakan bersama dengan partisip, maka itu menunjukkan bahwa partisip itu substantif. Ya, misalnya substantif itu begini. Kita menemukan dalam bahasa Yunani kata kerja hanya kata kerja berjalan. Ya toh? Jadi di sana dikatakan kalau berjalan ya, lalu ada artikel de ya. Kalau dalam bahasa Yunani ho ya, ho berjalan. Ya saya pakai artikel Yunani ho berjalan, saya nggak tahu dalam bahasa Yunani, saya lupa ya. Jadi ho berjalan. Nah, kata berjalan di sana partisip. Maka kata ho di sana harus substantif. Kita hanya kalau terjemahkan secara literal berjalan, tapi dari kasus kita bisa paham bahwa partisip di sana adalah partisip substantif, maka diterjemahkan orang yang berjalan atau barang siapa yang berjalan. Ya. Artikel ho kalau digunakan dalam partisip itu menunjukkan bahwa partisip itu klausa relatif. Nah, klausa relatif itu apa? Klausa relatif itu adalah kalimat atau frasa atau klausa yang dimulai dengan kata-kata setiap orang, barang siapa, siapapun. Jadi paradigma Yunani kata barang siapa itu mengacu pada individu, pada orang, bukan siapa. Terima kasih. Kedua, yang harus juga diketahui oleh pemirsa yang mendengarkan, bahwa tadi sudah kita pahami bahwa barang siapa di situ yang digunakan khususnya di dalam Markus itu merujuk kepada individu atau pada pribadi seseorang, bukan kepada syarat, karena dia tidak menggunakan ei dan ean. Ya, jadi pertanyaan yang kedua, Bung Harman, apakah kata ean dan ein itu selalu diterjemahkan jika atau memiliki pengertian yang lain, supaya kita tahu, oh berarti ini kata syarat itu seperti itu, karena kan pada dasarnya kata Bung Harman tadi bahwa kalau dia menggunakan kata ean dan ein itu baru bisa dinyatakan sebagai syarat. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia, kata ean dan ein ini selain kata jika, kata apa saja yang bisa atau yang cocok untuk diterjemahkan dia, atau bukan yang cocok tapi memang itu terjemahannya kalau diterjemahkan dalam arti yang lain, adakah atau memang hanya kata jika saja? Silakan, Pak Arman. Sebentar Bang ya, saya cari contohnya ya. Ya. Dan ini akan menurut saya ini akan menambah wawasan kita ketika kita belajar tentang Alkitab. Karena selama ini orang-orang Kristen atau khususnya ya lah, kalau jemaat mungkin kita tidak persalahkan, tapi para teolog yang setengah jadi satu setengah bahasa Yunani, setengah bahasa Indonesia, lalu digabungkan jadi abu-abu. Nah, jadi menurut saya kalau kita belajar bahasa Yunani ya kita akan terus dulu belajar bahasa Yunani, baru nanti diimplikasikan di dalam bahasa Indonesianya atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya, karena itu akan banyak kesalahan. Nah, seperti ini tadi salah satu contoh. Kalau ini kita tidak belajar tentang kasus-kasus semacam ini, nah kita mendengarkan kepada orang lain atau kepada para pengajar di dalam gereja kita. Nah, karena itu juga terlihat di dalam bahasa Indonesia seperti syarat, maka kita akan mengikut saja, karena secara logika dalam struktur bahasa Indonesia itu menunjukkan syarat. Tetapi kembali lagi kepada yang namanya bahasa Yunani. Itulah sebabnya dulu ya Bro Harman ya, tidak ada permasalahan tentang baptisan ini.
baptisan ini dari bapak-bapak gereja nggak ada masalah ini, karena kenapa? Mereka sangat paham karena mereka pinter bahasa Indonesia, bahasa Yunani. Itulah sebabnya tidak ada perdebatan. Jadi menurut saya sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Harman ini, dan mungkin ke depan Bapak Ibu saya juga sama Pak Harman akan memberikan materi-materi yang semacam ini supaya cara berpikir para teolog sekarang itu diubah cara berpikirnya. Mari kita kembali kepada teks. Ayo, saya persilakan kepada Pak Harman kalau ada contoh salah satu, silakan. Ya, mohon apa namanya, share screen saya dinaikkan. Ya, sudah. Oke, terima kasih. Nah, ini salah satu penggunaan kata ean. Ini ean ya, if. Ya. Namanya kan if di situ ya, nampak ya? Ya, nampak. Oke. Jadi lihat terjemahannya. Kalau Pak Julitinus tadi bilang apakah ean dan itu hanya diterjemahkan jika, tidak. Dia bisa kalau. Jadi kalau jika itu sama artinya, ya. Misalnya dalam Markus 1 ayat 40. Ini kata ean ya, lihat ya, ean. Lalu seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau. Ini syarat. Syaratnya mau. Bisa juga diterjemahkan jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Jadi ada syarat, benar syarat ini. Syaratnya apa? Yesus mau. Kalau Yesus mau, berarti dia itu akan ditahirkan, disembuhkan. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih dari dari penjelasan Pak Harman ini sangat luar biasa. Berarti kata syarat itu juga, atau itu bisa ini ya, bisa kata kalau itu juga menunjukkan syarat. Oke, mungkin dari teman-teman yang sudah gabung di ruang diskusi, ada Ibu Imelda, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, boleh. Saya mau tanya buat Pak Harman. Ya, silakan Bu. Tadi kan Pak Harman bilang orang yang percaya itu bersifat aktif ya. Ya, itu aktif. Kita yang melakukan. Sedangkan kalau dibaptis itu pasif. Ada orang lain yang melakukan. Nah, kalau kesimpulan saya berarti orang yang melakukan itu sampai kita diselamatkan, orang itu adalah Yesus sendiri. Berarti di sini nih ayat ini berkata tentang baptisan roh, bukan baptisan air. Gimana? Oke, menarik. Karena sampai kita diselamatkan, ya berarti orang itu kan katanya tadi pasif kan, orang lain kan yang membaptis. Ya, menarik ya. Coba saya. Kesimpulannya begitu. Apakah betul? Oke. Terima kasih pertanyaannya Bu Imelda. Saya coba tampilkan ini ya. Ya. Oke, Pak Julitinus bisa ini ya. Sudah. Ya, sudah. Jadi ini teks Markus 16 ayat 16 ya. Ho pisteosas kai baptisteis sotesetai. Lihat ya. Baptiso itu lihat di bawah kata warna merah itu dia bilang verb participe aorist pasif. Saya tidak mengada-ngada loh ini. Saya nggak mau memutarbalikan apa yang sudah tertulis. Jadi ini jelas ya, pasif. Kemudian di sini aktif ya, pistesos ya, percaya ya, aktif ya. Sudah dilihat ya? Ya. Nah, begini. Baptistes pasif berarti orang lain yang membaptis. Di sini tidak dijelaskan siapa yang membaptis. Oke, itu satu. Jadi tidak dijelaskan siapa yang membaptis, hanya menunjukkan bahwa ini yang dibaptis, yang menerima tindakan baptisan yang dilakukan oleh orang lain. Tidak dijelaskan siapa yang membaptis. Oke? Kemudian
kemudian tidak juga dijelaskan, diberikan keterangan ini dibaptis dalam hal apa? Baptisan dalam air kah? Atau baptisan Roh Kudus kah? Nah, jadi ini tidak ada penjelasan, tidak ada keterangan ya. Nah, begini, makanya Bu Imelda, ketika kita melihat teks ini, kan kita bertanya, baptisan apa yang dimaksud? Ya kan? Nah, mengapa saya membicarakan ini dalam konteks baptisan air? Karena yang sedang kita soroti adalah teks ini digunakan untuk baptisan air sebagai syarat keselamatan. Nah, kalau Ibu Imelda bertanya ke saya, apa ini maksudnya baptis dalam konteks ini kebanyakan ini sudah umum ya dipahami sebagai baptisan air, oke? Itu sudah umum. Tapi teks ini sendiri tidak menjelaskan yang dimaksud itu baptisan air atau bukan. Kemarin kita sudah melihat ya, Matius 28 ayat 19, ternyata baptisan di sana, kata baptisontes di sana tidak bicara baptisan literal, baptisan air. Lalu bagaimana kita memahami ini? Kan begitu. Nah, ini membuat kita begini, Bu Imelda. Ya. Kita harus lebih. Ini kata baptisteses ini bicara apa ini? Apakah baptisan air atau baptisan Roh Kudus yang dilakukan oleh Yesus? Ya. Jadi sampai titik ini saya tidak mau menentukan dulu kepada Ibu Imelda ya. Oh iya, iya. Itu diskusi di tentang apa ini baptisan air atau baptisan Roh Kudus. Tapi kalau saya menyimpulkan kayaknya tapi saya belum pelajari lebih jelas, tapi kalau simpulkan saja berarti kemungkinan besar itu baptisan roh, karena yang bisa sampai kita diselamatkan kan Yesus sendiri. Yang kalau itu pasif loh ya, kalau itu pasif seperti penjelasan orang lain yang melakukan, kalau pendeta yang lakukan untuk membaptis, bahkan pendeta sendiri kadang juga berdosa juga kan nggak mungkin kita diselamatkan kalau pendetanya yang membaptis kita. Tapi kalau Yesus memang yang memutuskan saat kita percaya Yesus sungguh-sungguh dan Yesus memutuskan untuk membaptis kita, otomatis kita pasti selamat. Jadi ayat ini jadi selamat kan, kita diselamatkan, jadi dia nyambung gitu ayatnya. Oke. Oke. Jadi ya. Oke, sebentar, Bung Harman. Oke, tadi sudah jelas ya dari penjelasan Bung Harman tadi bahwa kata pasif tadi itu berdasarkan parsing dari Bible World yang sudah dicantumkan ya, bukan hasil dari kesimpulan Bung Harman. Itu sudah jelas bahwa itu adalah sudah memang hukum parsing yang sudah tersedia di dalam hukum Yunani. Oke ya, begitu yang Bung Harman ya, yang sudah ada di Bible World tadi itu bukan hasil tafsiran itu, bahwa kata itu di sana pasif, sedangkan kata percaya itu aktif, itu sudah hukum di dalam Yunani. Jadi di situ kita ini. Tapi menarik dengan pertanyaan Ibu Imelda ini, saya juga tadi agak menggeliti juga, Bro. Saya ya benar, apakah ini baptisan air atau baptisan Roh Kudus? Karena kenapa? Kalau itu sifatnya pasif, nah bisa saja itu Roh Kudus dan bisa saja juga orang lain. Tapi sudah kita tentukan tadi kalau dia orang, ya tidak mungkin kalau itu langsung disandingkan dengan keselamatan, itu akan masuk akal untuk kita bisa katakan bahwa yang melakukan itu adalah manusia. Tetapi kalau disandingkan keselamatan dengan baptisan yang di dalam Markus itu akan lebih masuk akal jika dijadikan itu sebagai baptisan roh.
Tetapi satu hal yang saya pahami juga, bahwa di situ tidak ada kata pneumatos. Nah, itu yang menjadi masalah. Seharusnya kan dia akan menambahkan kata Roh Kudus di sana jika seandainya itu adalah jika seandainya itu adalah baptisan Roh Kudus. Tetapi kita kembali lagi kepada penafsiran kita, bahwa kita tidak bisa kan menentukan jauh lebih dari apa yang sudah dinyatakan oleh teks yang tertulis. Jadi nanti bisa, kalau ada tambahan dari Bung Harman, memang kalau itu memang bisa dinyatakan bahwa itu adalah baptisan Roh Kudus, mungkin secara konteks terlihat. Atau memang kalau memang kita tidak bisa menentukan, untuk saat ini jangan ditentukan kalau memang itu belum ada bukti yang kuat, menurut saya, bro. Tapi kalau memang ada sedikit penjelasan dari Bro Harman berdasarkan konteks dari dekatnya, itu kita mungkin bisa, Bro Harman nanti bisa berikan penjelasan kepada kita. Tapi saya jujur menarik dengan pertanyaan Ibu Imelda. Menarik sekali, karena memang itu sudah jelas bahwa di situ pasif dan disandingkan dengan kata keselamatan. Iya, keselamatan. Jadi, oke, silakan Bung Harman. Oke, jadi begini Bu Imelda. Sekali lagi saya jelaskan, kita tidak bisa menentukan dari teks itu sendiri. Baik juga konteks tidak menyatakan konteks sekali. Karena dia tidak berkata di dalam air atau ke dalam air, dia juga tidak berkata baptisan Roh Kudus. Nah, kalau kita konsisten dengan Matius 28 ayat 19, itu kan perkataan Yesus, ya tak? Dan di sana kemarin kita sudah paham bahwa baptisan di sana bukan baptisan literal, bukan baptisan air. Kalau kita konsisten dengan pernyataan Yesus itu, maka Markus 16 ayat 16, karena itu juga pernyataan Yesus, maka kedua kata baptis yang disampaikan oleh Yesus ini harus dipahami sama. Ini argumen pertama. Oke? Ini argumen pertama. Yang kedua, kalau kita berkata di sana kata dibaptis ya, dalam Markus 16 ayat 16 bicara secara bukan literal tapi figuratif seperti Matius 28 ayat 18, maka itu sangat jelas punya efek dalam keselamatan seperti yang Ibu Imelda sampaikan. Ya, kemarin kita sudah kata baptisan yang dimaksud di sana adalah simbol dari penyatuan kita di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dedikasi kita menjadi milik, ya, kita punya persekutuan, ya kan? Nah, ini sangat memiliki signifikansi dalam keselamatan kita. Oke? Kalau kita memahami kata baptis ini seperti dalam Matius 28 ayat 19. Tapi ini saya berikan pertimbangan buat para penonton. Ya, saya hanya berikan pertimbangan. Begini, kalau kita memahami Markus 16 ayat 16, itu baptisan air yang kemudian kita jadikan sebagai sakramental. Berarti Yesus sendiri mengajurkan kita untuk melakukan sakramen baptisan air. Kan begitu? Kan begitu, iya kan? Nah, persoalannya Bapak Ibu, kalau baptisan itu berbicara dengan sakramental, maka ada kata yang pas yang harus digunakan untuk kata baptis di sana. Maka dia harus begini, lakukanlah pembaptisan, bukan dibaptis. Kalau yang dimaksud adalah sakramental. Ada kata yang paling tepat untuk kalau baptis yang dimaksud adalah ritual, seperti dalam Ibrani ayat 6 ya, kalau nggak salah ya, Ibrani ayat 6 pasal 6 ayat 2. Saya coba baca.
Ibrani pasal 6 ayat 2. sudah tak? Ya. Saya Oke, mohon ditampilkan Bang iniku. Oke, sorry. Ini yang mana ini ya? Sebentar, saya Bible Walk. Iya, ini yang mana, bro? Sebentar. Sudah? Oke, saya masukkan dulu ya, sebentar. Oke. Ini lihat ya. Kita lihat ya. Ini bicara masalah ritual pembaptisan. Ya, ritual pembaptisan, ajaran ya. Pembaptisan, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan. Kata yang dia gunakan itu adalah baptismos, bukan baptiso, tapi baptismos. Jadi kalau Bapak Ibu berbicara baptis secara sakramental, ya ritual, upacara, maka harus menggunakan baptismon. Maka Yesus seharusnya mengatakan, lakukanlah baptismon. Kalau dalam Markus 16 ayat 16 yang kita maksud adalah sakramental, ritual, upacara, baptisan air. Menarik enggak? Oke. Paham. Jadi kira-kira begitu, Bu Imelda. Jadi saya sekarang memberikan kesempatan buat Bapak Ibu para penonton untuk mengkaji ini lebih, maksudnya kembali mengkajinya lebih dalam supaya jangan hanya memahami teks ini berdasarkan pemahaman yang sudah ada, yang sudah terbentuk selama ini. Oke. Ini agak menarik, bro, karena seharusnya seperti ini cara berdialog akademik supaya kita tidak ujung-ujungnya nanti kita hakimi orang berdasarkan cara pandangan kita sendiri. Jadi bagus, saya rasa ini suatu pemaparan yang bagus, yang bisa nanti penonton itu bisa mengkaji kembali, karena kita juga khususnya ya pribadi ya tidak sepenuhnya mengerti atau menguasai Alkitab ini. Jadi kita sama-sama belajar, dan ini akan mengurangi perdebatan di dalam kekristenan ketika kita memberikan pandangan-pandangan semacam ini, pertimbangan-pertimbangan seperti ini. Jadi menafsirkan Alkitab itu jangan hanya berdasarkan cara pandang kita sendiri, tetapi kita akan memberikan kebebasan bagi orang untuk mempertimbangkan hal-hal kemungkinan-kemungkinan di dalam teks-teks yang lain, dan juga pernyataan-pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan juga yang akan muncul. Nah, tetapi saya melihat di situ, bro, meskipun demikian saya melihat apakah kata itu, kata baptis di situ dia bentuknya pasif, kata sifat atau kata benda atau kata kerja. Nah, itu kan mungkin akan membantu kita di situ. Nah, mungkin kita akan membantu kalau dia kata kerja, mungkin ada nggak penjelasannya seperti itu. Kalau biasanya kalau saya dengar kata kerja itu kan sesuatu yang dilakukan. Nah, gitu. Nah, share screen saya dinaikkan, Bang. Oke. Jadi saya sekali lagi tegaskan, kalau baptisan yang dimaksud adalah ritual, upacara, maka dia harus seperti di Ibrani pasal 6 ayat 2, ya, baptismos, ya, dia di sini adalah kata pembaptisan, karena yang dimaksud ritual, ya, baptismos. Nah, kita lihat Markus ya. Markus 16 ayat 16. Ya. Dia menggunakan dari kata dasar baptizo, kata kerja dia. Oke. Jadi ini tindakan yang dilakukan, action.
kalau dia bicara ritual itu kata benda pembaptisan. Makanya diterjemahkan. Nah itu lucu. Oke. Ya, ini kata kerja ini. Jadi jelas ya di situ ya, bukan suatu perintah ya, sudah jelas itu kata kerja ya. Berarti itu bukan suatu ritual ya, Bro. Maksudnya di situ karena dia menggunakan kata kerja maka itu dia bukan ritual. Tapi kalau dia menggunakan kata benda itu disebut ritual. Makanya seharusnya kalau yang teks ini dimaksud sebagai ritual, Yesus mengajarkan untuk melakukan ritual yaitu baptisan air. Dia berkata lakukanlah baptismos. Oke. Paham. Lakukanlah pembaptisan. Oke. Atau begini, siapa yang percaya dan mengalami baptismos atau menjalankan baptismos atau pembaptisan. Kalau yang dimaksud adalah ritual baptisan air atau sakramental, ya. Tapi saya rasa begini loh, sederhananya begini. Yesus menurut saya tidak pernah, ya, kecuali dalam perjamuan kudus ya, dia menganjurkan para murid untuk meneruskan sakramen itu, perjamuan kudus. Tapi tidak ada lagi di mana Yesus menganjurkan untuk melakukan satu sakramen secara langsung, kecuali perjamuan kudus. Dari sini saja, sederhana saja. Oke. Kira-kira begitu Pak Jul. Oke. Terima kasih Pak Harman. Ini semoga saja para pendengar kita dan nanti mungkin ada teman-teman yang akan menonton video ini akan diberikan sedikit pencerahan untuk setidaknya mereka memahami bahwa tidak segampang itu kita memahami teks-teks di dalam Alkitab dan juga tidak segampang menentukan makna-makna yang ada di dalam Alkitab berdasarkan konsep bahasa Indonesia atau tata bahasa Indonesia. Nah, jadi setidaknya di situ dulu kita memberikan penekanan. Dan yang kedua, berdasarkan penelitian Bro Harman itu telah memberikan kita beberapa pemahaman yang membuat kita berpikir kembali bahwa di dalam Markus pasal 16 ayat 16 itu tidak sedikit pun terindikasi bahwa itu merujuk kepada keselamatan seseorang, baptisan itu. Tetapi itu di sana tidak ada sama sekali hal yang semacam itu. Dan juga dengan diskusi kita kemarin bahwa kita sudah menekankan bahwa baptisan itu bukan syarat untuk masuk di dalam kerajaan Allah atau syarat untuk diselamatkan. Nah, dan bahkan kita berikan penegasan hari ini bukan salah satu, bahkan tidak, bahwa baptisan ini tidak ada andil sama sekali dalam keselamatan. Nah, karena itu ya yang hari ini kita pelajari. Oke. Kalau memang tidak ada lagi yang, atau memang ada dari Ibu Melda, kalau memang ada tambahan dari Ibu Imelda? Enggak ada. Oke, terima kasih Ibu Imelda. Itu abang lihat ada nggak? Apa itu? Di chat lah. Di mana? Di YouTube-nya abang, kan ini lagi live kan? Jadi mana tahu ada. Tidak ada, pasti kan masuk di sini. Kalau ada pasti masuk di komen. Kalau ada kan langsung bisa ditampilkan kalau ada pertanyaan dari ini. Tidak ada di sini. Oke, Bung Arman, karena ini juga sudah jam 10.12, mungkin berikanlah, meskipun kita mengatakan tadi bahwa berdialog akademik itu tidak mesti harus ikut kita dan juga tidak mesti harus menjustis orang, tapi setidaknya Bro Harman bisa memberikan kita suatu kesimpulan terakhir atau closing statement berdasarkan tema yang kita pelajari hari ini. Silakan. Terima kasih Pak Julitinus.
Jadi saya sangat berterima kasih buat partisipasinya, dan kita sudah melihat Markus 16 ayat 16, dan ini menuntut kita untuk kembali melihat teks itu, ya, apakah yang dimaksud di sana adalah baptisan air atau baptisan yang lain, ya, atau makna baptisan di sana harus dipahami secara literal atau simbolis. Tapi sesuai dengan subtopik kita pada hari ini adalah apakah baptisan air merupakan syarat keselamatan berdasarkan Markus 16 ayat 16, kita tadi sudah melihat bahwa jikalau yang dimaksud di sana adalah baptisan air, itu tidak berbicara syarat, tapi dia hanya menunjukkan siapa yang diselamatkan, ya, siapa yang diselamatkan. Jadi tidak ada indikasi itu adalah syarat atau cara seseorang diselamatkan. Maka tidak benar untuk mengangkat Markus 16 ayat 16 sebagai teks yang mendukung bahwa baptisan air itu adalah syarat keselamatan. Kira-kira seperti itu, Bang Jul. Oke, terima kasih Bang Harman sudah memberikan kita beberapa pandangan hari ini. Mari kita saling bahu-membahu dalam meningkatkan kualitas iman kekristenan kita dan juga cara kita memahami kebenaran-kebenaran Alkitab. Untuk kita mengakhiri, kita bersatu di dalam doa. Saya minta kepada Ibu Imelda untuk berdoa menyelesaikan kita. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Engkau telah menyertai kami sepanjang acara hari ini. Biarlah apa yang diajarkan teman-teman kami dapat berguna bagi pendalaman Alkitab kami. Kami dapat memahami Alkitab dengan lebih benar lagi, sehingga itu berguna bagi pelayanan kami di masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Tuhan memberkati. Saya keluarkan ya.